Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, bersaksi atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita merupakan hal yang harus kita biasakan. Kesaksian bukan hanya sebuah cerita tentang hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, namun merupakan ekspresi iman, di mana kita percaya bahwa ada keterlibatan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan keyakinan itu menguatkan iman kita. Kesaksian bisa berhubungan dengan kondisi baik atau kondisi yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita menceritakan campur tangan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, saya pernah mendengarkan kesaksian yang sangat menguatkan saya. Kesaksian dari seorang ibu yang didiagnosa ada tumor di dalam perutnya. Awalnya dia merasa takut, namun imannya menguatkannya. Dia menyatakan imannya kepada kami yang mengunjunginya pada saat itu. Dia menyatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Dia juga percaya jika dia harus meninggalkan dunia ini pun, dia tahu dia akan bertemu dengan Bapa. Dan jika dia masih diizinkan hidup di dalam dunia ini pun, pasti ada pertolongan Tuhan baginya. Jadi dia hanya berserah dan memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, ibu ini menyaksikan imannya kepada Tuhan dalam menghadapi tumor yang bersarang di dalam perutnya. Dia tidak merasa takut sebab Tuhan besertanya dan akan menolongnya. Saudara-saudara, kesaksian ibu ini sangat memberkati saya yang mengingatkan bahwa pengharapan kita hanya dari Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan selain itu, kesaksiannya juga mengingatkan saya untuk bersaksi bagi Tuhan. Saudara-saudara, panggilan bersaksi merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Dan panggilan ini pertama kali disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita merenungkannya. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara, konteks dari ayat ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat murid-murid berkumpul di Bukit Zaitun yang terletak di timur Yerusalem. Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-muridnya yang telah menyaksikan kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan menjadi saksiku." Saudara-saudara, kata bersaksi berasal dari bahasa Yunani martures, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris witnesses, yang bisa berarti seorang yang memberikan kesaksian atau menyatakan apa yang telah ia lihat, dengar, atau alami. Jadi, apa yang telah dilihat atau disaksikan para rasul? Alkitab mencatat, mereka menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus yang kudus dan penuh kuasa. Mereka menyaksikan mujizat yang dilakukannya. Selain itu, mereka juga menyaksikan penderitaan, salib, kematian, dan kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga. Semua hal inilah yang disaksikan oleh para rasul. Dan dalam menjalankan panggilan bersaksi ini, para rasul tidak melakukannya seorang diri. Alkitab menulis bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menyertai dan menolong mereka. Saudara-saudara, dari kata martures dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menunjukkan pada identitas dan panggilan para murid sebagai saksi Kristus yang bersandar pada kuasa Roh Kudus dan setia menyampaikan Injil kemanapun mereka pergi, bahkan hingga ke ujung bumi. Saudara-saudara, sampai di sini mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah panggilan kesaksian hanya menjadi tanggung jawab para rasul saja? Saudara-saudara, jika kita membaca lebih jauh lagi tentang panggilan untuk bersaksi di dalam Alkitab,
maka kita akan menemukan bahwa panggilan bersaksi diajarkan oleh para rasul dan dilakukan oleh jemaat mula-mula sampai pada hari ini. Dilakukan oleh setiap orang percaya. Bukankah ini seirama dengan semangat amanat agung yang merupakan perintah bagi setiap orang percaya, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dalam hal bersaksi, Alkitab bukan hanya mengajarkan setiap orang percaya untuk menyampaikan berita tentang Kristus, tetapi juga menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dari apa yang disampaikan tadi bisa dikatakan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, yaitu melalui pemberitaan Injil dan juga melalui kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dari pemaparan tadi Alkitab menyatakan kepada kita, setiap orang percaya dipanggil dan diselamatkan bukan hanya sekedar untuk menikmati berkat-berkat materi dan kenyamanan yang bersifat duniawi di dalam dunia ini. Tetapi kita semua dipanggil untuk menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan hidup yang baru bagi kita. Dan selain itu, kita tentu sudah mengalami banyak kebaikan dan kasih Tuhan yang memelihara hidup kita. Saksikanlah dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka tahu akan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara, walaupun panggilan bersaksi bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus percaya bahwa Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberikan kuasa bagi kita untuk bersaksi bagi Kristus dan memuliakan namanya. Apakah saudara-saudara siap bersaksi? Amin. Soli Deo Gloria.